Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mofira dengan NPM 2308108010061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proyek basis data dan penelusuran SQL. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait create table, insert table, update dan delete, seleksi data dengan fungsi agregat, group by dan order by, seleksi antar tabel dan tabel virtual view. Nah, yang pertama di sini ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini terdapat 4 entitas yaitu ada hotel, karyawan, kamar, dan pengunjung. Di setiap entitas ini terdapat beberapa atributnya. Berikut ini adalah atribut-atribut dari setiap entitas. Nah, di sini pada entitas tersebut maka akan dibuatkan tabel-tabelnya. Namun dapat dilihat di sini bahwa relasi sewa juga memiliki atribut, artinya pada relasi sewa ini juga akan kita buat tabel. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang create table. Di sini kita akan membuat tabel dengan menambahkan primary key dan foreign key. Yang pertama itu kita membuat tabel hotel. Artinya kita akan membuat tabel dari entity hotel. Nah, di sini kita pada tabel hotel ini terdapat 4 kolom yaitu ada ID hotel, nama, lokasi dan level. Kolom-kolom ini merupakan atribut-atribut yang terdapat pada entity hotel tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa ID hotel merupakan primary key atau ID hotel ditambahkan constraint primary key. Artinya primary key ini untuk memastikan bahwa di kolom ID hotel tersebut nilai-nilainya itu merupakan nilai-nilai yang unik. Nah, selanjutnya kita akan buat tabel karyawan. Nah, tabel karyawan sama juga dengan tabel hotel. Kita juga membuat kolom-kolom yang terdapat kolom-kolom atau atribut-atributnya itu yang ada pada entitas karyawan. Nah, di sini ID karyawan menjadi primary key dan ID hotel menjadi foreign key. Nah, foreign key sendiri gunanya adalah untuk menghubungkan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Dalam kasus ini kita akan menghubungkan tabel karyawan dengan tabel ID hotel sehingga ID hotel yang awalnya pada tabel hotel menjadi primary key, di tabel karyawan menjadi foreign key untuk menghubungkan antara dua tabel tersebut. Nah, selanjutnya begitu pula dengan tabel kamar. Tabel kamar yang menjadi primary key adalah nomor kamar dan foreign key adalah ID hotel. Kemudian tabel pengunjung nomor KTP menjadi primary key. Selanjutnya tabel sewa, ID sewa menjadi primary key, nomor kamar menjadi foreign key dan nomor KTP juga menjadi foreign key. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait insert tabel. Nah, insert tabel itu gunanya untuk memasukkan data ke setiap tabel. Nah, tadi kita sudah membuat tabel-tabelnya. Kemudian kita akan memasukkan data-data tersebut ke dalam setiap tabel tersebut. Nah, di sini ada tabel hotel. Kita ingin memasukkan data-data ke setiap kolom-kolom yang ada pada tabel hotel tersebut dengan cara seperti berikut ini. Ini merupakan sintaks untuk memasukkan data-datanya. Begitu pula dengan tabel-tabel yang lain. Seperti tabel karyawan ini, tabel kamar seperti berikut ini, tabel pengunjung, dan juga tabel sewa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang update dan delete. Nah, yang pertama adalah update. Update ini digunakan untuk memperbarui data. Nah, contohnya di sini adalah kita ingin mengupdate tabel karyawan, di mana kita ingin mengupdate kolom gajinya menjadi 4 juta, di mana kita akan mengupdate kolom gaji itu pada ID karyawan yang ID-nya itu 212. Nah, kita dapat melihat bahwa pada tabel sebelumnya kita melihat bahwa ID yang 212 itu gajinya itu adalah 3.500.000. Kemudian kita ingin mengupdate-nya menjadi 4 juta. Nah, dapat dilihat perubahannya di sini yaitu ID karyawan dengan ID karyawan 212 itu gajinya sudah terupdate menjadi 4 juta. Nah, selanjutnya adalah delete. Delete digunakan untuk menghapus data. Dapat kita lihat di sini contohnya kita ingin mendelete pada tabel karyawan yaitu kolom namanya itu adalah Cici. Nah, sebelumnya di sini sebelum kita lakukan delete, Cici masih ada, kolom Cici, baris dengan kolom Cici masih ada, kemudian setelah kita lakukan delete sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang seleksi data. Yang pertama itu kita ingin seleksi dengan menampilkan kolom tertentu. Nah, contohnya adalah kita ingin menampilkan kolom nama, alamat, status dari tabel pengunjung. Dapat kita lihat di sini, tabel pengunjung terdiri dari terdiri dari kolom nomor KTP, kolom nama, nomor HP, alamat, dan status. Setelah kita melakukan select, kita bisa hanya menampilkan nama, alamat, dan status saja. Nah, selanjutnya kita membahas tentang query cell dengan where. Di sini kita sudah menggunakan where, artinya kita ingin menampilkan kolom-kolom dengan kondisi tertentu yang telah kita tentukan. Nah, contohnya di sini adalah kita ingin menampilkan seluruh kolom dari tabel karyawan di mana kolom jabatannya itu adalah manajer. Nah, di sini yang kolom jabatannya itu manajer hanya ada satu baris, makanya output yang dikeluarkan hanyalah satu baris saja atau hanya satu data saja. Nah, kemudian ada seleksi data menggunakan operator AND dan OR. Sebelumnya kita sudah menggunakan where itu hanya bisa menggunakan satu kondisi saja. Sedangkan AND dan OR kita bisa menggunakan multiple kondisi atau lebih dari satu. Nah, di sini kita menggunakan AND. Nah, contohnya itu adalah kita ingin menampilkan semua kolom pada tabel karyawan di mana kolom gajinya itu harus lebih dari 5 juta dan umurnya harus kurang dari 40. Nah, artinya harus memenuhi kriteria berikut ini yang sudah kita tentukan. Nah, yang memenuhi kondisi itu hanya satu baris saja sehingga outputnya hanya satu. Dapat dilihat dari tabel sebelumnya adalah ini. Nah, kemudian adalah OR. OR di sini juga sama dengan AND, namun OR kita bisa menampilkan jika hanya satu syarat saja yang terpenuhi, itu sudah bisa ditampilkan. Bisa satu syarat terpenuhi, bisa juga dua syarat yang terpenuhi. Di sini contohnya adalah kita ingin menampilkan semua kolom dari tabel hotel di mana kolom namanya itu awalnya C atau kolom levelnya itu adalah bintang 4. Nah, yang memenuhi salah satu syarat atau dua syaratnya itu hanya dua baris saja sehingga dapat dilihat ini adalah sebelum kita lakukan select dengan operator OR dan ini adalah setelah dilakukan select dengan operator OR tersebut. Nah, selanjutnya adalah seleksi data dengan operator not like dan between. Nah, di sini contohnya adalah sebagai berikut ini. Nah, kita ingin menampilkan semua kolom dari tabel pengunjung di mana kolom namanya itu bukan yang berawalan Y sehingga dapat kita lihat di sini outputnya hanya ada 3 baris saja atau hanya 3 data saja. Yang namanya itu adalah yang bukan namanya dari awalannya Y. Ini dapat kita lihat tabel sebelumnya adalah seperti ini. Dapat lihat perbedaan antara keduanya. Nah, kalau between ini dapat kita lihat contohnya yaitu kita ingin menampilkan semua kolom dari tabel kamar di mana kolom nomor kamarnya itu nomornya itu berada pada rentang 2001 sampai dengan 3002 dan setelah diseleksi hanya ada 3 baris yang memenuhi kriteria tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas seleksi data dengan menggunakan fungsi agregat. Fungsi agregat sendiri merupakan fungsi yang digunakan untuk perhitungan matematika. Di sini kita menggunakannya dalam seleksi data. Nah, di sini kita ingin menampilkan seluruh jumlah gaji pada kolom gaji yang kita aliaskan sebagai total gaji pada tabel karyawan. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata total gaji pada tabel karyawan tersebut adalah 32.500.000. Kemudian fungsi agregat average. Nah, di sini kita ingin menampilkan jumlah rata-rata pada kolom gaji yang kita aliaskan sebagai rata-rata gaji pada tabel karyawan. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata rata-rata gaji pada kolom karyawan tersebut adalah 8.125.000. Kemudian contoh dari fungsi agregat count. Jadi kita ingin menampilkan jumlah data yang berdasarkan nomor KTP yang kita aliaskan dengan jumlah pengunjung pada tabel pengunjung. Setelah dilakukan perhitungan, ternyata jumlah pengunjungnya itu adalah 5 pengunjung yang dihitung berdasarkan nomor KTP.
Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang group by dan order by. Nah, yang pertama itu group by. Guna group by ini adalah mengelompokkan data. Contohnya, kita di sini ingin menampilkan ID hotel, namun ID hotelnya itu kita hitung dan kita aliaskan dengan jumlah kamar yang ada pada tabel kamar. Kita group by-kan atau kita kelompokkan berdasarkan ID hotel. Dan muncullah outputnya sebagai berikut ini. Artinya, ID hotel yang memiliki ID 101 itu, jumlah kamarnya hanya ada satu. Begitu pula dengan ID hotel lainnya, jumlah kamarnya juga hanya ada satu kamar. Kemudian di sini ada order by. Order by itu gunanya untuk mengurutkan hasil. Nah, artinya di sini, contohnya di sini dapat kita lihat bahwa kita ingin menampilkan seluruh kolom dari tabel karyawan dan kita urutkan berdasarkan gaji. Nah, karena kita menggunakan perintah DEX, artinya kita akan mengurutkan gaji dari gaji yang paling besar ke yang terkecil. Nah, berikut ini dapat dilihat outputnya, dapat terlihat dengan jelas pada kolom gajinya. Nah, yang ketujuh yaitu seleksi antar tabel. Yang pertama kita akan bahas tentang cross join. Cross join ini artinya cross join ada gunanya untuk menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua dan menghasilkan produk kartesian dari dua tabel. Artinya jumlah data pada tabel pertama jika dikalikan dengan jumlah data pada tabel kedua maka akan menghasilkan jumlah data yang telah di cross joinkan. Namun di sini saya menggunakan contoh dengan klausa on. Artinya di sini saya melakukan cross join dan akan menampilkan data-data yang bersesuaian saja. Maksudnya kolom nomor kamar, lokasi, keunggulan, tanggal check-in dan tanggal check-out itu data-datanya hanya akan ditampilkan yang nomor kamar pada tabel kamarnya itu sama dengan nomor kamar pada tabel sewa. Nah, yang kedua itu inner join. Nah, inner join ini hanya mengembalikan baris-baris yang memiliki data yang cocok di kedua tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan dalam klausa on. Nah, inner join ini dengan bahasa sederhananya adalah irisan. Nah, inner join dengan cross join menggunakan klausa on ini sama juga. Inner join ini berartinya kita dengan contoh ini kita dapat melihat atau dapat menampilkan nomor kamar, kolom nomor kamar, lokasi, keunggulan, tanggal check-in dan tanggal check-out dengan apabila nomor kamarnya itu, nomor kamar pada tabel sewa itu sama dengan nomor kamar pada tabel kamar. Nah, selanjutnya adalah full join. Full join ini untuk menampilkan semua baris dari kedua tabel jika ada kecocokan. Baris tersebut akan digabungkan dan jika tidak, kolom dari tabel yang tidak memiliki kecocokan tersebut akan diisi nol. Nah, full join di sini saya ingin menjoinkan tabel kamar dengan tabel sewa. Nah, di sini contohnya adalah saya ingin menampilkan kolom kamar, lokasi, keunggulan, tanggal check-in dan tanggal check-out. Nah, di sini berdasarkan apabila nomor kamarnya itu nomor kamar pada tabel kamar sama dengan nomor kamar di tabel sewa. Nah, dapat lihat di outputnya ini bahwa nomor kamar pada tabel kamar dan nomor kamar pada tabel sewa tersebut memiliki kecocokan semuanya karena tidak terdapat nilai nol. Nah, dapat diketahui pula bahwa full join ini sebenarnya gabungan dari right join dan left join. Nah, selanjutnya adalah seleksi antar tabel menggunakan any dan exist. Nah, contohnya jika menggunakan any adalah jika kita ingin menampilkan seluruh kolom pada tabel sewa di mana kita ingin memeriksa apakah ID sewa pada tabel sewa ini sama dengan ID sewa pada tabel pengunjung untuk nomor kamar yang 2001. Nah, setelah diperiksa ternyata ada ID sewa yang sama antara kedua tabel tersebut yang nomor kamarnya itu 2001. Nah, yang selanjutnya adalah exist. Contohnya itu kita ingin menampilkan semua kolom yang ada pada tabel pengunjung di mana kita ingin memeriksa apakah nomor KTP pada tabel pengunjung itu ada yang sama dengan nomor KTP pada tabel sewa. Nah, dan setelah dilakukan perintah tersebut, outputnya sebagai berikut ini. Ternyata ada yang sama nomor KTP-nya antar kedua tabel tersebut. Nah, yang terakhir adalah tabel virtual view. Tabel virtual view ini digunakan untuk menyederhanakan query, di mana view ini bisa digunakan berulang tanpa membuat query ulang setiap kalinya. Nah, contohnya di sini saya ingin membuat tabel virtual view dengan nama data sewa, kemudian saya ingin menampilkan kolom nama yang saya aliaskan sebagai nama pengunjung, kemudian kolom nomor kamar, kolom tanggal check-in dan tanggal check-out. Nah, di sini ada inner join, artinya kolom-kolom tersebut akan ditampilkan berdasarkan nomor KTP dan nomor kamar. Artinya kolom tersebut akan ditampilkan, data-datanya akan ditampilkan jika nomor KTP-nya itu nomor KTP sewa sama dengan nomor KTP pada tabel pengunjung dan nomor kamar pada tabel sewa sama dengan nomor kamar pada tabel pengunjung. Dapat dilihat di sini tabel virtual view-nya sebagai berikut ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.